Shalom, hai, woi, cantik-cantik hari ini juga ganteng-ganteng. Banyak yang pakai baju merah, ada yang pakai baju biru, ada yang abu-abu, ada yang hijau. Wow, siapa yang ingat kemarin hari apa? Hari apa? Hari Raya. Kemarin hari Raya, benar. Hari Raya apa? Hari Raya apa? Imlek. Wah, tahu semua ya adik-adik ya. Imlek itu apa? Hari Raya Cina. Wih. Terus hari ini kita mau merayakan hari raya spesial karena kita mau ibadah sama Tuhan, ya kan? Kita mau beribadah, kita mau datang sama-sama, mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Amin. Siapa yang siap angkat tangannya? Wih, siap semua. Yang di rumah juga siap ya. Kita mau siapkan hati kita mau memuji Dia, kita mau mentinggikan namanya. Yuk, sebelum kita mau memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita satukan hati, kita mau berdoa bersama. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini, atas kesempatan yang sudah Kau berikan Tuhan untuk Kids for Christ dari Batu Tuhan, boleh beribadah bersama-sama kembali, mau meninggikan nama-Mu dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, biar hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wih, yuk semuanya bangkit berdiri dulu. Kita mau sapa teman-teman kita yang ada di sini ya. Mulai dari samping, yang di depan, yang di belakang, kita mau sama sapa-sapa. Oke? Yuk kita pujikan halo halo. Semuanya senang. Semuanya senang. Semua bersuka. Sebab ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah. Sebab Yesus berserta. Sekali lagi. Halo halo. Halo 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 hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya senang, semua bersuka, sebab ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Adik-adik, kita tuh sebagai muridnya Tuhan Yesus, kita sebagai anaknya Tuhan Yesus. Kalau misalnya kita nih anaknya Papa, terus Papa bilang, tolong beliin gula. Kira-kira adik-adik jawab apa? Oke, ada yang oke, ada yang iya. Terus jawab apa lagi? Jawab apa lagi? Kalau disuruh beli gula, disuruh beli garam, disuruh beli jajan, ya apa yo? Ya apa? Jawabnya gimana? Jawabnya, ya Pak. Ada yang sik Pak, ada yang bentar lagi Pak. Jadi kita anak Tuhan harus dengar-dengaran sama Tuhan, ya kan? Kita harus taat sama Tuhan, kita harus nurut sama Tuhan. Supaya apa? Siapa yang tahu? Supaya apa? Supaya apa? Supaya kita enggak diabaikan sama Tuhan, supaya kita enggak dibuang ke api kayak kemarin Daniel ya, kayak kemarin
kemarin udah bilang cerita dibuang ke dalam api gitu. Jadi kita harus dengar-dengaran selalu sama omongan Tuhan. Kita harus selalu sama Tuhan. Amin. Yuk kita angkat satu pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Kita harus taat sama omongan Tuhan, ya kan? Yuk sekali lagi tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Kita mau taat sama Tuhan, kita mau taat dengan firman Tuhan. Amin. Yuk.
taat sama perintah Tuhan, sama firman Tuhan, dan kita juga mau setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagi. Sekali dikatakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikianlah hidup kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagi sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Katakan dengan lembut. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani. Katakan, ku mau tetap setia. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu.
semuanya siapkan hati, yuk kita berdoa untuk mendengarkan firman. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik untuk setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman, kiranya firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Kami juga ingin Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Waduh, lemes ini, padahal nggak hujan loh di depan. Sekali lagi, shalom. Wah, siapa yang bersuka cita hari ini? Wah, banyak ya. Kenapa? Dapat angpau ya? Oh iya, oh senang dapat angpau. Siapa yang bersuka cita karena bisa ketemu temannya? Oh, siapa yang bersuka cita bisa memuji Tuhan? Wah, semuanya bersuka cita ya hari ini. Sekarang Kak Keke mau cerita sesuatu. Tapi Kak Keke mau tanya dulu, siapa yang pernah makan ikan? Pernah semua? Ikan apa? Ikan apa? Lele, waduh banyak banget yang makan ikan lele. Ikan apa lagi? Gurame, waduh enak itu. Apa lagi? Tongkol, waduh kok enak jadi lapar ya. Yang di rumah pernah makan ikan? Pernah ya? Waduh, pernah ya pasti. Enak gak makan ikan? Oh enak. Waduh apalagi kalau lagi lapar makan ikan. Oh enak ya? Nanti, tapi Kak Keke mau cerita bukan orang yang makan ikan. Tapi ikan yang makan orang. Loh, ikan yang makan orang itu gimana Kak Keke? Wah ikan hiu apalagi kalau ikan yang bisa makan orang? Ikan paus, waduh bisa ikan apa? Ikan Yunus, enggak ada ikan Yunus, adanya ikan besar. Tadi sudah disebutkan, Kak Keke mau cerita tentang Yunus di perut ikan. Hari ini mau cerita tentang Yunus, soalnya Yunus dimakan ikan. Wah ada yang sudah tahu ya? Wah iya, karena Yunus itu kenapa kok bisa dimakan ikan? Gak mau apa? Gak mau makan ikan. Oh, gak mau makan ikan, ikannya yang makan Yunus. Wah, nah gini, suatu hari ada bapak-bapak, oh kita panggilnya bapak aja ya, karena kan sudah lama. Namanya Yunus. Ayo dipanggil yuk, dipanggil ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3, Pak Yunus. Lagi dong yang kenceng gak mau muncul nanti. Pak Yunus. Ayo sekali lagi. Mana Pak Yunus ini ya dipanggil? Ayo 1, 2, 3. Wah, ada bapak-bapak namanya Pak Yunus. Shh, anggap aja namanya Pak Yunus ya. Shh, Pak Yunus. Wah, suatu hari Pak Yunus ini tiba-tiba diajak ngomong sama Tuhan. Bilang gini Tuhan Yesus tuh ya. Ceritanya ada cahaya besar memandang Pak Yunus. Bangunlah Yunus, oh kebanyakan tidur soalnya Yunusnya. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Disuruh kemana? Ke Niniwe. Terus akhirnya si Yunus ini berpikir, wah ke Niniwe, kotanya jahat-jahat, orangnya di sana jahat-jahat. Kesana enggak ya kira-kira ya? Kalau kesana nanti aku dibunuh gimana? Soalnya orangnya jahat-jahat. Wah mikir-mikir. Terus akhirnya Yunus dalam hati gini, kayaknya kalau aku jalan-jalan ke tempat lain seru. Wah dia lihat kanan kiri, dia lihat-lihat terus ada tulisannya Niniwe sama Tarsis. Coba dibaca itu di atas. Tulisannya apa? Niniwe sama Tarsis. Wah bingung dia, dilema. Mau kemana ya? Kalau ke Niniwe nanti ketemu orang jahat. Akhirnya dia pilih jalan-jalan. Dia jalan-jalan ke Tarsis. Waduh kotanya sangat indah. Wah jalan-jalan. Pak Yunusnya jalan-jalan. Dadah Pak Yunus, wah Pak Yunusnya jalan-jalan ke Tarsis. Pak Yunusnya jalan-jalan ke Tarsis. Wah dia tidak apa tadi? Loh Pak Yunusnya ceritanya sudah jalan, jangan diliatin. Ceritanya lagi jalan-jalan mau ke Tarsis. Pak Yunusnya tadi kemana? Ke
Tarsis. Kenapa kok dia nggak mau ke Niniwe? Takut dibunuh. Kenapa orang-orangnya di sana? Besar-besar terus. Kenapa? Orangnya kuat. Orangnya apa? Tadi kalau membunuh itu bagus apa jelek? Berarti orang-orangnya jahat. Wah, akhirnya, wah iya kalau jahat anak iblis. Makanya Tuhan Yesus kan sebenarnya mengasihi kota Tarsis. Karena Tuhan Yesus mengasihi kota Tarsis, Tuhan Yesus suruh, kota Tarsis, kota Niniwe sampai salah. Tuhan Yesus tuh mencintai kota Niniwe, makanya sebenarnya Yunus disuruh pergi ke Niniwe, tapi nggak mau. Berarti nggak taat. Siapa yang pernah disuruh mamanya? Ayo, siapa ya? Ayo Shalom belajar. Masih ngantuk ma. Waduh. Ayo Fani mandi, ayo sudah sore. Aduh masih ma, gamenya ini loh ma, seru ma, 5 menit aja. Waduh, terus siapa lagi? Ayo Deren bangun, sudah jam 9 pagi. Gitu, tapi nggak mau bangun. Waduh, itu taat apa enggak ayo? Enggak taat, sama kayak Pak siapa? Pak Yunus sama. Akhirnya Pak Yunus jalan-jalan ke Tarsis, terus naik kapal. Ke pelabuhan akhirnya. Wah, ke pelabuhan itu kan ada kapal ya di Tarsis ya. Dia ke pelabuhan. Wah, ada orang-orang banyak. Akhirnya numpang. Karena naik kapal numpang. Wah, itu diajak naik mumpung gratis. Wah, akhirnya naik kapal jalan-jalan mereka. Mau kemana tadi kotanya? Ke Tarsis. Tapi karena Tuhan tahu, Tuhan lihat Yunus jalan-jalan, Yunus gak mau taat, akhirnya Tuhan suruh badai datang. Wah, ada badai, wah mau kapalnya langsung goncang-goncang. Wah, suaranya gitu ya, siapa yang pernah naik kapal? Wah, iya naik kapal kalau pelan-pelan aja takut ya. Ini kenceng lo lihat. Aduh, sampai orang-orangnya panik di dalam kapal itu soalnya. Wah, ada petir, ada gelombang, biur. Waduh, sampai panik. Akhirnya mereka berpikir, wah pasti ini ada yang salah di kapal ini. Dibuang semuanya yang ada di dalam kapal. Dibuang semuanya loh. Wah, terus akhirnya kok masih hujan, kok masih badai. Akhirnya orang-orang mikir, wah kita undi aja. Kita harus mengundi nih, siapa yang membuat dosa di kapal ini sampai Tuhan marah. Gitu, jadinya mereka mengadu semua orang. Ceritanya Kak Deo ini orang banyak ya di kapal ya. Ada orang banyak di kapal ini ya. Mereka melempar undi. Gak ada undinya, gak apa-apa, suit aja Kak. Nah, wah katanya yang kalah harus dilempar ke laut. Waduh, siapa yang kalah tadi? Wah, yang itu yang kalah. Wah, Yunus kalah. Waktu dilempar undi, loh, saya goyang-goyang kan masih badai, lupa sampean loh. Saking asiknya main undi. Jadi lagi badai, pas main undi ternyata Yunus kalah. Wah, takut Yunus ya. Terus akhirnya orang-orang di kapal bilang, apa yang kau lakukan sampai Tuhanmu marah? Terus akhirnya Yunus menyadari, terus bilang, gak apa-apa wes aku dilempar aja, aku berbuat salah gitu. Akhirnya sama awak kapalnya, wah dilempar Yunus. Wah dilempar. Wah hujannya reda, belum Kak Lucy tadi Kak Lucy. Nah hujannya, waduh tenggelam ya, cerai Kak Yunusnya tenggelam. Pak Yunusnya tenggelam. Waduh panik Pak Yunusnya ya. Tapi Tuhan baik, Tuhan masih sayang sama Pak Yunus. Tapi buat menghukum Pak Yunus akhirnya datang ikan besar. Waduh ikan besar. Wah ikan besarnya datang memakan Pak Yunus. Wah masuk ke dalam ikan besar. Wah akhirnya di situ itu Pak Yunusnya takut, ya bingung, harus apa ya? Aduh,
Pak Yunus di dalam perut ikan itu selama 3 hari. Waduh, ada yang mau di perutnya ikan 3 hari 3 malam? Wah, gak mau ya. Wah, mau ada yang mau. Waduh, pasti di situ gelap, gak ada lampunya, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kok Tuhan itu luar biasa ya. Yunus dimakan ini, tapi gak digigit loh, gak hancur. Jadi langsung ditelan. Langsung makannya langsung ditelan tuh. Masih utuh badannya. Dari ujung rambut sampai kakinya masih utuh. Akhirnya Yunus bersyukur. Yunus akhirnya berdoa di dalam perutnya ikan itu. Tuhan terima kasih. Tuhan saya salah gitu. Jadi Yunusnya itu minta ampun. Salah enggak Yunus? Salah, karena Yunus tidak taat. Yunus minta maaf. Maaf ya Tuhan, maaf Tuhan. Tapi dia tetap bersyukur karena tadi Tuhan selamatkan lewat apa? Lewat ikan. Akhirnya Tuhan dengar doa Yunus karena Yunus mau bertobat. Akhirnya sama ikannya dimuntahkan di pinggir pantai, wah di daratan, wah dimuntahkan langsungan ya, dimuntahkan loh, kayak di atas tuh lihat nggak? Waduh, ada yang mau kayak Yunus masuk perutnya ikan, terus kena ada lendir-lendirnya itu kelihatan ya, dimuntahkan, tapi Yunus itu masih utuh dari atas sampai bawah, nggak ada yang luka, nggak ada yang sakit, wah luar biasa nggak Tuhan? Wah luar biasa ya, soalnya Tuhan masih sayang sama Yunus karena dia juga sadar dia salah. Akhirnya Tuhan kasih tahu lagi, bangunlah, pergilah ke kota Niniwe. Tuhan Yesus suruh lagi. Kira-kira taat apa enggak ya? Taat, soalnya enggak mau dimakan ikan lagi, takut nanti aku masuk perutnya ikan, udah lihat perutnya ikan. Kan soalnya 3 hari 3 malam ya, ngapain ya Yunus ya? Ngeliatin perutnya ikan gitu, duduk tidurnya di perut ikan, aduh. Takut ya. Jadi dia disuruh ke Niniwe. Akhirnya si Yunus taat. Terus dia ke sana ketemu orang-orang. Next kali sih, wah ketemu orang-orang, akhirnya bilang, bertobatlah. Akhirnya dia membawa firman Tuhan ke kota ini. Karena kan kota ini tadi kota apa? Kota Niniwe kota yang apa? Orang-orangnya jahat, orang-orangnya jahat. Pokok bad gini ya, kalau jahat tuh gini. Akhirnya dia masuk, bayangin ada 100 orang lebih di sana. Tapi Yunus berani sendirian karena Yunus sama Tuhan Yesus. Karena taat, karena Yunus taat, akhirnya Tuhan Yesus lihat, waduh tuh Yunus ini good. Akhirnya kota ini langsung semuanya berpuasa, semuanya langsung bertobat gara-gara Yunus. Jadi Yunus mau dengar-dengaran. Next Kak Lucy. Nah semuanya jadi di situ berdoa sama Tuhan. Yang nggak pernah berdoa jadi berdoa, yang nggak pernah puasa jadi puasa, yang nggak mau dengar firman Tuhan akhirnya mau dengar firman Tuhan loh. Mereka langsung bertobat. Mereka langsung jadi orang-orang baik. Terus di sana akhirnya Yunus membawa berkat. Yunus menjadi berkat. Tuhan Yesus senang nggak kalau kayak gitu? Senang karena akhirnya Yunus taat. Dan dari taat itu membuahkan berkat luar biasa. 1 kota langsung bertobat. Wah, ada yang mau kayak Yunus tadi? Mau jadi yang taat. Kalau kayak Yunus harus taat. Gak boleh pertama-pertama kayak tadi. Aku tak main dulu 5 menit loh. 5 menit tok. 5 menit tok. Loh, ayo ini jamnya berdoa. Loh, aduh 2 menit wes 2 menit. Gamenya ini loh bagus. Kurang dikit gak bisa di pause gamenya. Ayo. Ada yang pernah main game? Oh semuanya main game ya. Pas disuruh, ayo PR-nya masih banyak. Terus semua, aduh ini loh gameku tinggal 1 kali lagi wes, 1 kali aja. 1 kalinya sampai besok. Wah,
gak ngerjain PR, itu tidak taat. Jadi sama suara Tuhan, suara orang tua, suara guru di sekolah itu harus dipatuhi. Jangan seperti Yunus. Mau nggak masuk perut ikan? Enggak mau. 3 hari, 1 hari wis, 1 hari di perut ikan. Enggak mau. Oh mau nyoba di dalam perutnya ikan. Wah ya itu. Jadi kita semua yang pertama harus taat. Kalau sudah taat nanti kita bisa bersinar nanti kayak Yunus. Dia enggak taat awalnya. Tapi ketika dia mau bertobat, dia minta ampun sama Tuhan, dia dengar-dengaran, dia akhirnya taat. Lalu Tuhan beri berkat buat Yunus. Tuhan dampingi Yunus. Siapa yang mau didampingi Tuhan Yesus selalu? Wah, luar biasa. Jadi kita semua harus belajar taat. Kayak tadi ya, T-A-A-T, taat. Wah, kita harus belajar dari Yunus. Gak boleh taat, harus dengar-dengaran orang tua, dengar-dengaran guru, harus juga rajin. Rajinnya itu apa? Kalau misalnya disuruh langsung kerjakan. Kalau dimintain langsung kerjakan. Gak boleh ditunda-tunda, itu namanya anak yang taat. Good. Ini Kak Keke punya lagu baru loh, lagunya Yunus juga. Biar ingat-ingat semua. Ayo, ini musiknya maju dong. Wait. Kak Keke biar gak sendirian ya. Apa ikannya maju lagi yuk? Ikannya nyanyi lagi yuk. Oke, nanti kita belajar sama-sama ya. Kita ulangi semuanya, kita belajar lagu baru judulnya Yunus. Yunus tidak taat. Oke. Sambil baca ya. Yunus diutus Tuhan pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke kota Tarsis. Yunus tidak taat, Yunus maunya sendiri, tidak bisa diatur. Dia naik kapal, gelombang menghantamnya, piur, karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus ia harus dilempar ke laut. Karena tidak taat, Yunus dimakan ikan besar. Help. Oke, sudah bisa ya? Yuk kita semua bangkit berdiri. Gak apa yang punya gerakan, kita gerak-gerak bareng. Oke, kita belajar lagunya. Oke, yuk dari awal Kak. Gak apa-apa, pelan-pelan ya kita baca kata-katanya di belakang. Yunus diutus Tuhan pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke kota Tarsis. Yunus tidak taat, dia malah sendiri, tidak bisa diatur.
dihafalin di rumah ya, biar ingat ceritanya Yunus. Biar kita nggak boleh kayak Yunus yang tidak taat, tapi harus taat. Ini ada ayat hafalan, boleh diingat-ingat ya. Nanti Kak Keke kasih 1 Petrus 1 ayat 14a. Dibuka dong Kak Lucy biar teman-teman ingat. Adiknya ingat 1 Petrus 1 ayat 14a. Di mana ayatnya? Dibaca yang atas. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sampai situ. Jadi dihafalkan, harus hidup jadi anak-anak yang taat. Ayatnya di mana? 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Go, tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Karena kita mau ikut Tuhan, kita mau taat sama Tuhan Yesus. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Silakan Tante Ratna. Wah, luar biasa ya. Semuanya mau jadi anak-anak yang taat ya. Lambaikan tangannya, aku mau taat. Seperti Yunus yang taat. Tadinya nggak taat tapi terus taat. Kalau selama ini nggak taat, kita mau seperti Yunus bertobat taat ya. Oke adik-adik, puji Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan memberikan persembahan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Kami mau taat seperti Yunus yang akhirnya taat kepada Tuhan. Supaya Tuhan bisa pakai kami anak-anak Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan. Menjadi keselamatan buat banyak orang. Tolong kami anak-anak-Mu Bapa, sehingga kami mempunyai hati yang lembut, yang mau taat, belajar mendengar kepada Tuhan melalui papa mama kami, melalui orang tua kami, kakek nenek kami, bapak ibu guru kami, kakak-kakak kami yang Tuhan tempatkan buat kami. Terima kasih Bapak, tanam firman-Mu dalam hati kami, berkati kakak-kakak youth yang sudah menjadi berkat buat kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan memberikan persembahan, silakan dijalankan. Nyanyi yuk, Yunus di perut ikan tadi. Apa itu tadi? Yuk, Yunus. Yuk, Yunus diutus Tuhan. Ya, oke. Ayo kakak bantu kakak nyanyi kakak. Yunus tadinya tidak taat, tapi kemudian bertobat ya, supaya bisa dipakai Tuhan luar biasa ya. Kita juga mau belajar taat. Puji Tuhan adik-adik yang di rumah juga, yuk belajar taat ya, dari hal yang kecil.
mulai taat kepada papa mama setiap hari ya, mulai belajar untuk taat. Kalau taat kepada papa mama sama dengan taat kepada Tuhan ya. Tentunya papa mama yang hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan pasti dipakai Tuhan untuk mendidik adik-adik semua menjadi anak-anak yang hebat. Puji Tuhan anak-anak, sampai jumpa besok minggu depan ya, minggu depan. Dan kami Kids Ministry mengucapkan kongsi facai buat semua yang merayakan Kyonghi ya, kongsi ya, Sinien Kuaile ya. Selamat Hari Raya untuk yang merayakan Hari Raya Cina, Hari Raya Imlek. Puji Tuhan, diberkati senantiasa, kita juga hidup di dalam berkat karena Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan, yuk kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita akan bersyukur, terima kasih Tuhan. Setelah itu adik-adik bisa baris di belakang, boleh menerima berkat yang sudah disediakan ya. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Berkat dari Bapa di dalam nama Yesus, oleh pimpinan Roh Kudus menyertai adik-adik semua dan kakak-kakak youth yang melayani, juga papa mama di rumah yang mendampingi, semua sanak saudara yang mendampingi. Kiranya berkat damai sejahtera, kekuatan ilahi, pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai engkau dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Diberkatilah engkau di dalam nama Yesus, yang diberkati bersama katakan amin. Tuhan memberkati.